Teman-teman nyadar gak sih kalau hidup kita ini banyak variasinya? Di kelas ada teman yang baik, ada pula yang kurang baik. Demikian juga masa hidup kita ada yang indah dan ada sulitnya. Apakah kalian mengingat bimbingan Tuhan dalam setiap peristiwa? Berham harap yang sulit dan jelek tidak boleh ada. Bukankah kita adalah orang Kristen? Papa ingat anak seorang kepala sekolah yang menjadi tukang sepatu. Dia menyukai sejarah dan ilmu pengetahuan alam. Ketika waktunya luang, cepat-cepat dia baca Alkitab dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Pandai sekali anak itu. Pasti hidupnya lancar. William Carey nama anak itu. Harus bersusah payah mengumpulkan uang dan berjalan kaki 24 km di tengah hutan dengan ancaman binatang buas dan penyakit malaria. Gila, apa dia nggak tertekan? Tidak, malah dia giat mengabarkan Injil. Malu sekali aku, dengar firman Tuhan saja malas. Yuk perhatikan hambanya menguraikan kehidupan jemaat yang bervariasi. Ada kebohongan di antara jemaat mula-mula. Siap. Halo semuanya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Sudah segar, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini renungan kita temanya adalah hukuman atas kebohongan ya. Diambil dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kami dengar boleh menguatkan kami dan menolong kami untuk terus dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Kristen mula-mula itu begitu bertumbuh ya. Setelah 5.000 orang bertobat dan banyak di antara mereka yang mendapatkan sukacita, maka hati mereka berubah. Nah, tapi ternyata ada juga loh jemaat-jemaat itu yang hatinya tetap sama, ya. Padahal Roh Kudus sudah bekerja loh dalam diri mereka, ya. Tapi mereka masih memakai cara-cara berpikir yang lama, hati yang lama, ya. Ya, mereka masih pelit, mereka masih berbohong, mereka masih menipu. Ada saja yang seperti itu anak-anak, ya. Nah, dalam kisah ini diceritakan ada seorang yang bernama Ananias, ya. Dia adalah seorang Yahudi yang sebetulnya baik hatinya, tetapi masih diliputi dengan kebohongan-kebohongan, ya. Ia memiliki seorang istri bernama Safira. Ya, jadi di dalam Alkitab cerita Ananias Safira ini begitu terkenal dan menjadi satu contoh buruk bagi iman orang-orang Kristen. Harap kita semua tidak ada yang bersikap seperti Ananias maupun Safira, ya. Ananias ini diberkati oleh Tuhan, anak-anak. Diberkati dengan hartanya, dengan uang, maupun juga ada tanah. Ya, tanah yang mungkin cukup banyak pada waktu itu ya, anak-anak. Nah, Ananias dan Safira memiliki satu niat yang baik. Niatnya apa? Niatnya untuk membantu sesama. Niatnya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Maka mereka sepakat kompak sebagai suami istri untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, mendukung pelayanan rasul-rasul. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menjual hartanya untuk
disumbangkan, dipersembahkan ya, dipersembahkan kepada rasul-rasul untuk dipakai di dalam pelayanan mereka. Mereka kemudian menjual tanah mereka, lalu kemudian hasil penjualan tanah itu mereka harusnya persembahkan kepada Tuhan melalui para rasul-rasul di kaki rasul-rasul. Tetapi kemudian yang terjadi anak-anak adalah mereka tidak memberikan hasil penjualan tanah itu seluruhnya loh ya. Tadinya niat mereka adalah untuk menjual tanah itu seluruhnya akan diberikan kepada pekerjaan Tuhan, kepada rasul-rasul. Mereka hanya memberikan separuh saja. Misalnya kalau tanah itu dijual semuanya totalnya laku 100.000, maka 50.000 mereka simpan. Ya. Lalu 50.000 lagi yang mereka berikan kepada gereja, kepada rasul-rasul pada waktu itu. Langsung di hadapan para rasul. Yang 50.000 lagi mungkin mereka punya kebutuhan. Apa yang mereka lakukan dengan menyimpan separuh itu, mereka sudah melakukan dosa. Mereka sudah mencuri. Karena itu adalah haknya Tuhan. Harta yang kita punya adalah haknya Tuhan. Ya. Jadi komitmen yang semula sudah kita pegang harus kita tepati. Ya. Jadi bukan soal mereka mengambil 50%. Oh, itu kan haknya mereka, itu kan uang mereka. Mereka boleh simpan. Anak-anak, persoalannya bukan soal uang mereka. Persoalannya mereka sudah janji ingin mendukung pekerjaan Tuhan dan memberikan semuanya. Tetapi ternyata mereka tidak berikan semuanya setelah mereka menerima uang tersebut. Ya. Nah, anak-anakku, waktu mereka membawa uang yang hanya separuh tadi, Simon Petrus diberitahukan oleh Roh Allah bahwa Ananias sudah berbuat curang. Nah, bagaimana Simon Petrus tahu bahwa Ananias curang? Karena Roh Kudus, anak-anak. Ya, Roh Kudus, Roh Allah yang bisikin ke telinganya. Sehingga dia punya kepekaan dalam hatinya bahwa Ananias sudah berbuat curang. Lalu kemudian mengaku bahwa inilah hasilnya. Semua hasilnya ini yang kupersembahkan. Ini semua hasil dari penjualan tanah itu. Dan dia bertambah kebohongannya. Ananias ternyata berbohong kepada Rasul Petrus. Maka Rasul Petrus menegur Ananias. Ya, Rasul Petrus kemudian mengatakan apa? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Teguran yang sangat keras. Ya, anak-anak. Teguran yang sangat keras. Karena apa? Ananias ketika dia berniat mengambil uang, mencuri uang separuh, lalu kemudian dia berbohong kepada rasul-rasul, hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Sebetulnya iblis mencuri hati Ananias ini. Ananias mencuri uang dan iblis sudah mencuri hati Ananias dengan perbuatan kebohongan yang dilakukannya ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi baik Ananias dan Safira, suami istri ini kompak. Tadinya niatnya baik. Ya, sama-sama mau membantu orang, menolong orang, memberikan persembahan kepada Tuhan lewat para rasul. Tapi kemudian mereka sama-sama berbohong. Nah, ini adalah satu sikap kekompakan yang salah. Ya, ini tidak boleh kita tiru. Kalau kita punya saudara, kakak adik, kalian boleh kompak. Tapi kekompakan itu haruslah kekompakan yang benar. Bukan kekompakan yang salah.
harus hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Ada orang kakak beradik, kalau bohong sama-sama bohong, kompak mereka. Itu negatif atau positif? Negatif dong ya. Iya, tidak boleh. Nah, disinilah letak dari kesalahan Ananias dan Safira. Ya, ini sama seperti yang terjadi dengan manusia pertama. Ingat siapa manusia pertama? Ya, benar. Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa suami istri. Tapi mereka juga jatuh ke dalam dosa. Siapa yang pertama melakukan dosa? Adam atau Hawa? Hawa. Hawa menyeret Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka kompak. Tapi kompaknya kompak untuk berdosa. Nah, anak-anakku, dari pelajaran ini kita bisa mengambil maknanya apa? Ayo, siapa yang bisa tahu maknanya? Bahwa kita harus memiliki hati yang jujur. Ya, baik kita secara sendiri, pribadi, ataupun sebagai kakak adik, ya, bersaudara, kita harus jujur. Sebagai kakak dan adik, kompaklah dalam kejujuran, bukan kompak dalam kebohongan. Kalau kamu punya teman baik, sahabat, kamu juga harus kompak dengan sahabatmu, tetapi kompaklah di dalam hal kejujuran. Betul? Ya, kejujuran. Karena hidup yang jujur di hadapan Tuhan adalah hidup yang benar, yang Tuhan sukai. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pendorong bagi kalian untuk hidup jujur, ya. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk teguran pada hari ini. Teguran dari tokoh Ananias dan Safira yang menerima hukuman dari Tuhan akibat ketidakjujuran. Ajarlah anak-anak kami dimanapun mereka berada untuk selalu jujur di hadapan Tuhan, meninggalkan semua kebohongan yang mereka perbuat kepada Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berham ingin berbagi fakta yang memalukan, bahwa kadang di sekolah aku ingin dianggap murid yang paling utama. Ketika guru tanya ayat hafalan, aku cepat-cepat menjawab dengan suara lantang, ingin dianggap lebih hebat daripada yang lain. Ceritanya mirip Ananias dan Safira yang ingin dianggap seolah-olah murid yang hebat. Boleh dikata sebenarnya mereka itu tamak terhadap kekayaan duniawi dan tidak percaya pada Allah dan pemeliharaannya. Cuma gitu aja kok dianggap buruk sekali. Sebab muncul semangat untuk mempersembahkan seluruh uang hasil penjualan untuk diserahkan dan dianggap saleh. Selanjutnya, setelah uang hasil penjualan diterima, hati mereka berubah. Tiba-tiba timbul keinginan untuk menahan sebagian hasil penjualan. Berarti mereka mencintai uang dan berpikir mungkin suatu hari nanti mereka sendiri membutuhkannya. Jadi bahaya kalau diberikan semua. Kelihatan sepele, padahal berarti menghina Allah yang super kaya. Ia tidak membutuhkan apapun dari manusia, termasuk persembahan kita. Berham jadi malu. Kiranya Allah mau mengampuni karena
Tidak ada yang membuat orang bahagia selain Tuhan yang Maha Segalanya itu. Mau pakai uang, waktu, atau kepandaian kita. Mari teman-teman baca buat besok Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai dengan 11. Semangat!